Pemirsa, negara kita kaya akan alam yang indah. Indonesia menjadi negara yang bersatu, berdaulat dan terbentang dari Sabang sampai Merauke. Belasan ribu pulau, banyak suku dan bahasa serta 34 provinsi bersatu dalam Nusantara. Maka bersyukurlah kita masih dipersatukan dengan tanah air tercinta ini. Tahukah pemirsa, pada awal abad ke-20 hanya ada beberapa lusin negara berdaulat. Dan hari ini ada ratusan negara di dunia. Semuanya terbentuk dari negara yang dulunya besar dan bersatu, kemudian terpecah seiring zaman. Ada banyak faktor yang membuat sebuah negara besar terpecah. Selengkapnya, kali ini Spatakuler akan membahas negara-negara yang dulunya besar dan bersatu, namun kemudian hancur dan terpecah. Negara mana sajakah itu? Simak dalam tayangan berikut ini. Austro-Hungaria 1867 sampai 1918. Negara-negara yang kalah di Perang Dunia Pertama menderita secara ekonomi dan kehilangan sebagian wilayah geografis mereka. Kondisi tersebut tidak separah kehilangan yang dialami Kekaisaran Austro-Hungaria. Bukan hanya paceklik, negara ini bubar. Pembubaran kekaisaran besar ini menghasilkan negara modern yakni Austria, Hungaria, Cekoslowakia, dan Yugoslavia. Sementara beberapa negara bagian daerah lainnya bergabung ke Italia, Polandia, dan Rumania. Yang memperkuat alasan bubarnya Austro-Hungaria adalah tidak adanya pemersatu bangsa. Mereka tidak memiliki identitas umum dan bahasa pemersatu. Mereka bukan rumah bagi kelompok-kelompok etnis dan keagamaan. Jadilah semangat nasionalisme mereka hilang. Cekoslowakia 1918 sampai 1992. Cekoslowakia berdiri dari sisa-sisa kekaisaran Austro-Hungaria tua. Namun ternyata keberadaan negara ini pun sangat singkat. Padahal negara ini merupakan salah satu dari beberapa negara di Eropa yang mempertahankan demokrasi sebelum Perang Dunia Kedua. Bulan Maret 1939, negara ini telah diduduki sepenuhnya oleh Jerman dan lenyap dari peta. Setelah itu, mereka diduduki oleh Soviet yang mengubahnya menjadi sebuah negara satelit Uni Soviet. Di tahun 1991, negara ini resmi runtuh. Sebenarnya Cekoslowakia telah berusaha membangkitkan kembali negara demokrasi mereka. Namun etnis Slavia di timur menuntut negara independen mereka sendiri. Hingga akhirnya kita mengenal Republik Ceko di barat dan negara Slovakia di sebelah timurnya. Yugoslavia 1918 sampai 1992. Yugoslavia juga merupakan pecahan Austro-Hungaria. Setelah berpisah, negara ini menganut sistem monarki yang otokratik untuk pemerintahannya. Meskipun bisa menghindari pendudukan Soviet, mereka tidak luput dari jajahan komunisme invasi Nazi. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, faktor ketidakcocokan antar etnis menimbulkan ketegangan internal dan nasionalisme bersaing yang mengakibatkan perang saudara. Negara ini kemudian terpecah menjadi 6 negara yang lebih kecil: Slovenia, Kroasia, Bosnia, Serbia, Macedonia, dan Montenegro. Bubarnya Yugoslavia menjadi contoh dari asimilasi budaya, etnis, dan agama yang gagal. United Arab Republic 1958 sampai 1971. Dalam upaya membawa kesatuan bangsa Arab, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser berpikir membawa ide yang bagus untuk bersatu dengan tetangga jauhnya, Suriah. Aliansi mereka dapat secara efektif dalam mengepung musuh bebuyutan mereka, Israel. Mimpi besarnya, United Arab Republic dapat menjadi mereka negara adidaya regional.
Namun ternyata usahanya sangat tidak mudah. Jarak yang terpisah jauh membuatnya sulit dalam menciptakan pemerintah pusat bersama. Sementara Suriah dan Mesir tidak pernah sama-sama sepakat dalam menentukan prioritas nasional. Saat Nasser wafat di tahun 70, terjadi anti klimaks di mana aliansi menjadi rapuh tanpa presiden karismatik tersebut. Perserikatan Republik Arab pun dengan segera bubar dan kembali menjadi Mesir dan Suriah. Beberapa negara tersebut menunjukkan bahwa mereka memiliki masa kejayaan. Ada pula masanya kejayaan tersebut tidak bertahan lama. Tentu saja tidak semua negara mengalaminya. Masih banyak negara yang bertahan dengan kedaulatannya dan berusaha memakmurkan rakyatnya secara merata. Memang ada banyak faktor yang menyebabkan bubarnya suatu negara. Bisa karena perang, suasana politik, atau kondisi finansial. Semoga Indonesia yang besar ini selalu makmur, berdaulat dan bersatu ya. Lalu bagaimana nasib negara-negara baru dari pecahan negara besar tersebut? Jangan kemana-mana, saksikan selengkapnya di Spotakuler TV One. Setelah jeda berikut ini.